Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahasiswa Kepo. Gimana nih teman-teman kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Tentunya kita ketemu lagi bakal ngebahas setelah sebelumnya kita ngebahas tentang sex education ya. Kali ini ada hal lain lagi yang bakal kita bahas, tapi sebelum itu aku mau ngingatin dulu untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan pastinya sebelum masuk ke sini cuci tangan dulu. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang suatu tema yang nggak jauh-jauh dari masalah sinetron. Kenapa sinetron? Kebetulan 24 Mei lalu, itu di tahun 2021, sempat kembali viral salah satu sinetron di media, salah satu media di Indonesia, media televisi khususnya. Sinetron ini mengisahkan tentang eh, pernikahan itu bukan poligami lagi, bukan hanya 2 orang, tapi 3 langsung istrinya. Dan itu membuat geram netizen-netizen tentunya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kita akan ngebahas tentang ini dari sudut pandang baik secara sosiologi maupun secara media dengan narasumber-narasumber kita. Tapi sebelumnya kayaknya kurang deh kalau aku belum kenalan. Nama aku Febri ya, dan saatnya kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo Bapak Ibu. Halo Febri. Iya. Ini kita udah kedatangan narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Sri Hidayah. Ibu Sri Hidayah MSc ini adalah dosen dari Prodi Sosiologi di FISIP ULM ya Bu. Dan juga kita kedatangan, halo Pak. Halo Febri. Ini adalah Bapak Dr. Fahrian Nur, SIP MSI, salah satu dosen juga dari FISIP ULM, tapi dari prodi yang berbeda. Kalau tadi kita kedatangan Ibu Sri dari prodi Sosiologi, kali ini kita kedatangan dari Ilmu Komunikasi. Gimana kabarnya mungkin dari Ibu Sri dulu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Bu? Ya, saat ini saya tentu menyelesaikan studi ya. Wah. Juga nih mahasiswa saya baru selesai UAS. Jadi tentu sibuk menilai hasil pekerjaan. Bergadang dong Bu. Ya juga alhamdulillah. Lebih panjang waktunya ini, jadi masih bisa santai untuk melihat hasilnya. Kalau dari Bapak Fahri sendiri gimana Pak? Dari kabar sama kesibukannya sekarang? Ya alhamdulillah sehat ya, sehingga bisa hadir di sini. Kemudian kesibukan saya ya sederhana saja sebagai dosen yang ngajar, kemudian juga melakukan penelitian terkait dengan penelitian saya terkait dengan ini mitigasi bencana berbasis kearifan lokal, kemudian juga ada pengabdian masyarakat di Desa Paau nantinya itu terkait dengan pendampingan desa wisata. Wah, cukup sibuk ya Papa hari ini ya, sudah kemana-mana pengabdian, tadi penelitian juga. Oke, kita kayaknya langsung aja deh ya Bu ke tema. Kita bakal ngobrol nih tentang sinetron yang lagi viral nih Bu, judulnya Suara Hati Istri. Ini jadi polemik juga di masyarakat karena salah satunya menormalisasi tentang tadi baik pekerjaan ibu umur, karena ada salah satu modelnya yang baru berumur 15 tahun namun harus menjalankan peran sebagai seorang istri, dan juga menormalisasi untuk menikah anak di bawah umur. Nah, kalau dari Ibu sendiri, menurut pandangan Ibu, cerita yang beredar nggak cuma, ini kan mungkin contohnya yang dari sana ya Bu, karena sebenarnya permasalahan sinetron ini ada banyak teman-teman. Dari yang dulu ada yang sinetron yang mengenai azab, itu ada yang sampai masuk ke ini ya teman-teman, mungkin ada yang ingat teman-teman, masuk ke dalam galian semen. Ada yang menggunakan salah satu tarian dari salah satu aplikasi juga untuk menghidupkan orang lagi. Iya, nah kali ini polemiknya lebih sensitif ya, karena sudah berhubungan dengan baik secara gender, secara keluarga dan lain-lain. Nah, bagaimana menurut Ibu, kenapa masyarakat ada yang memaklumkan untuk cerita-cerita seperti ini beredar di media televisi kita? Ya, karena kita kan bicara perempuan ya yang menjadi isu sentral di sinetron tersebut. Tapi tidak hanya sinetron loh. Banyak juga yang sedang tren sekarang itu adalah
semacam cerpen yang bisa kita akses secara digital. Oh Itu iya. juga banyak tentang perempuan Betul, yang betul. berbagai macam latar belakang. Tapi intinya tuh lebih menceritakan kepiluan, kesedihan dan sebagainya. Ya. Karena perempuan ini kan adalah sebuah objek yang bisa dimodifikasi sebenarnya. Nah, pemikiran dari masyarakat memang saat ini masih berpikiran bahwa perempuan itu bisa dibuat apapun. Ya. Nah, kita ini kan masyarakat yang memang lebih banyak diberikan hal-hal yang berbau kapitalis yang bisa dijual. Dan memang sinetron itu kan harus menjual Iya, jadi yang melatar belakang mereka seperti itu adalah mereka harus memiliki yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Betul. Jadi apapun itu selalu dimodifikasi mereka. Jadi bisa yang ditawarkan. Kalau di sini kurang memilukan, kita buat lagi yang lebih memilukan. Iya. Tapi ada juga yang memang satu sisi sinetron yang mengangkat juga perempuan, tetapi ada tetap berbagai rintangan yang dihadapi. Karena rintangan itulah yang menarik. Memang yang bisa berbicara banyak di sisi kehidupan perempuan. Berarti memang sampai saat ini kebanyakan sinetron-sinetron ya Bu, khususnya itu memang memisahkan kesedihan, memang perjuangan perempuan. Tapi hal seperti ini apakah memang menjadi kesenangan bagi masyarakat, atau karena hal ini juga terjadi di masyarakat, jadi masyarakat mungkin biasa saja melihatnya, atau seperti apa Bu? Sebenarnya yang diangkat di sinetron itu ada kejadian memang di masyarakat ya. Kalau saya berbicara dengan teman-teman kreatif yang penulis skenario ataupun mereka memang yang harus memiliki ide apalagi yang harus diangkat, mereka memang harus melihat dari kehidupan sehari-hari. Itu real. Itu real. Nah, kalau yang ditambah dengan berbagai kemasan-kemasan itu memang hak dari yang sinetronnya sebenarnya. Nah, hanya kita harus memiliki pemikiran di sisi lain bahwa sinetron-sinetron ini diharapkan ada yang bisa memberikan wawasan ke mereka bahwa hal tersebut tidak seperti itu saja yang laku dijual sebenarnya. Ya, kita lihat juga sisi-sisi perempuan yang sukses pun itu juga ratingnya tinggi. Iya. Nah, ini tetapi itu ada segmentasi memang yang setia. Yang selalu menonton dan selalu menunggu mungkin ya. Seperti itu. Jadi kan kita kan namanya dalam segi bisnis ya kita menjual apa yang memang bakal laku tadi. Mungkin dalam sudut pandang sosiologi, kalau Ibu sendiri melihat cerita-cerita yang menurut orang lain itu adalah kontroversi, bagaimana tuh Bu? Cerita-cerita kontroversi ini dijual dan disebarkan ke masyarakat, itu kalau dalam pandangan sosiologi apakah itu benar, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa menjelaskan juga? Karena dari dulu memang kita tidak lepas kalau sinetron pasti membahasnya polemik istri, selalu tentang istri dan istri, polemik keluarga biasanya. Sangat jarang kalau kita lihat, mungkin kalaunya sudah sinetron yang fantasi baru ya kayak bola atau apa. Tapi kalau sudah polemik keluarga tidak lepas dari istri yang cemburu, istri yang ini, tapi jarang mengisahkan tentang laki-laki. Atau mungkin laki-laki juga diperankan biasanya lebih kuat atau mungkin yang lain sebagainya, sehingga akhirnya membuka juga wawasan masyarakat bahwa peran laki-laki dan peran istri seperti itu. Itu bagaimana jadinya Bu? Apakah dianggap salah atau memang itu sudah jadi bagian dari masyarakat? Kita kan mengetahui bahwa sebenarnya sudah terjadi perubahan ya di dalam masyarakat. Dinamika masyarakat ini sudah semakin, kalau kita katakan gerakannya cepat ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana persepsi masyarakat sekarang tentang keluarga atau tentang wife and husband ya dan anak-anak ya, tentu ada persepsi kesempurnaan.
impian kesempurnaan inilah yang dijual. Jadi impian kesempurnaan sebuah keluarga yang harmonis. Kalau kita ada kan sosiologi keluarga ya, keluarga yang harmonis itulah yang bisa ditawarkan. Nah, tetapi dalam keharmonisan itu ada dinamika untuk ketidakharmonisan. Rintangan tadi ya. Nah, jadi setelah dilihat bahwa sebenarnya ketidakharmonisan itu yang bisa dimodifikasi kalau kita bicara kalau kita bicara seperti itu. Pada dasarnya masyarakat sekarang lebih terbuka melihat masalah-masalah itu karena pada intinya mereka juga lebih terlihat bijaksana. Tapi kalau saya lihat itu hanya persentase sedikit saja yang diputar. Menurut tetapi memang bisa kita pelajari. Kita bisa. Buktinya dengan contoh dari sinetron seperti itu, masyarakat beriak kok. Iya, jadinya protes semuanya. Kenapa ada yang seperti ini? Iya, memang walaupun diawali oleh seorang influencer, tapi pada dasarnya kita kalau bisa mendengar mereka juga yang ibu-ibu rumah tangga itu juga tidak terima. Karena diperlakukan seperti itu. Karena mereka tadi inginnya yang harmonis tadi ya, Bu. Iya. Tapi itu entah mengapa tidak terlalu bisa dimodifikasi keharmonisan itu ya. Terlihat standar, terlihat membosankan. Hal yang bahagia tadi. Harmonis tuh satu sisi juga terlihat membosankan. Iya. Karena harmonis tadi udah seperti utopia ya, Bu. Kayak begitu saja kita makan minum tertawa, nggak ada rintangan tadi ya. Ya, itulah biasanya teman-teman ya, apalagi tapi untungnya sekarang banyak masyarakat yang sudah sadar mengenai hal tersebut, mulai mengubah lagi. Soalnya sempat dulu itu memang ramai untuk masalah sinetron ini dari masalah-masalah ceritanya atau mungkin, tapi kalau sekarang kan nggak cuma cerita tapi ada juga mengenai pemeran yang di bawah umur tadi. Nah kebetulan setelah lama bungkam untuk masalah-masalah sinetron tadi akhirnya mencuat lagi. Iya. Ya memang kan ditanyakan bagaimana peran dari Watch ya yang mengawasi bidang penyiaran ya ini harus ada memang pemikiran bahwa dari komponen-komponen masyarakat ini itu bagaimana bisa tetap berbicara walaupun ada Watch tersebut ya. Mungkin kita cukup dulu untuk yang dari sisi sosiologi ya. Kita bakal masuk ke sisi media nih Pak. Kebetulan kita juga udah ada Papa Hari yang biasanya juga getol nih untuk masalah media-media seperti ini. Menurut pandangan Papa Hari dari sisi media, kenapa akhirnya cerita-cerita ini dijual Pak? Cerita-cerita seperti tadi. Iya, kalau bicara sinetron itu kan gambaran kita bisa, kalau sinetron itu mendekat dengan gaya-gaya film lah ya. Film itu apa sih gitu kan? Itu gambaran dari sebuah realitas. Gambaran dari realitas sosial yang kemudian disimulasikan. Kemudian itu diupayakan untuk dipahami oleh masyarakat. Nah, ini kan simulakra dan simulakum. Jadi, tapi ada ideologi di balik itu semua. Ideologinya apa? Kalau media itu kan ketika bicara media, lalu bicara sinetron, kemudian bicara ibu-ibu, bicara perempuan, artinya ini ada ideologinya di situ. Ideologinya apa? Ideologinya sederhana saja, yaitu ideologinya rating. Nah, namanya rating, bagaimana dia meningkatkan ratingnya. Sehingga dramanisasi itu kemudian ditampilkan. Nah, perasaan ibu-ibu, segmennya jelas ini ya, bukan bapak-bapak. Segmennya ibu-ibu. Di mana perasaan ibu-ibu, emosi ibu-ibu sedang dimainkan oleh media. Halus tadi ya, Pak, biasanya perasaan ibu-ibu. Lalu apa yang ingin disampaikan oleh media? Media itu kan sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu. Kalau normalisasi itu justifikasi.
menjustifikasi sebuah realitas. Seolah-olah poligami itu kan sudah hidup lama dari lama dalam kehidupan masyarakat kita. Kemudian disimulasikan di sinetron itu menarik gitu loh. Nah, masyarakat ini nolak apa tidak? Iya. Kalau masyarakatnya menolak, berarti tantangan akan ideologi gender di mana perempuan itu bangkit itu terlihat. Tapi kalau menerima saja, berarti tidak ada perlawanan di situ. Nah, kita tidak ada konflik artinya. Akhirnya tidak ada hal yang dinamika yang cukup menarik. Ya sudah, kepasrahan seperti itu. Nah, pada kenyataannya ada pihak-pihak yang melakukan semacam protes. Nah, protesnya ini itu bisa dalam bentuk hasil dari edukasi media. Artinya ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman siapapun orangnya melakukan literasi media, berarti sukses. Nah, jadi ini pada prinsipnya adalah sinetron itu ingin mensosialisasikan pesan terkait dengan persoalan rumah tangga. Tetapi yang jelas rating yang dia ingin dapatkan. Di balik rating tadi sudah disebutkan oleh Ibu Sri bahwa di situ ada ada persoalan kapitalis. Kapitalis itu kan bagaimanapun dia adalah untung. Tidak ada yang ingin rugi. Mana media yang ingin rugi? Iya. Nah, kita saja berharap rating kita ini naik. Iya kan? Rating YouTube kita itu naik. Gitu. Dengan naiknya jumlah penonton kita, maka otomatis juga akan ada upaya-upaya untuk meraih iklan. Nah, seperti itulah. Sinetron juga demikian. Sama saja. Jadi media itu pada prinsipnya ada persoalan-persoalan ekonomi. Nah, tetapi di situ juga kita melihat ada problem budaya. Problem budaya yang dikemas. Yaitu kalau tadi dianggap perempuan itu jadi komoditas ya. Komoditas. Kenapa sih? Kok perempuan jadi menarik gitu? Bukan laki-laki. Nah, iklan misalnya ya sama saja. Rata-rata juga perempuan. Iya, jadi sinetron yang kemudian di situ dikemas bagaimana apa tadi sinetronnya tadi? Kalau yang ini suara hati istri. Suara hati istri. Saya kebetulan sempat melihat itu. Nah, di mana yang satu menderita kan? Iya. Yang satu sedang mengalami sakit gitu kan. Kemudian diminta untuk menikahin lagi. Apa ini ada di dalam dunia nyata seperti itu? Dalam dunia nyata hampir langka hal-hal yang seperti itu. Mana ada perempuan mau diduakan? Mau nggak, Bu? Tidak kan? Nah, kan tidak ada perempuan. Tidak, kalau ditawarkan begitu tidak ada. Nah, tetapi budaya kita kan budaya patriarki. Yang menjustifikasi boleh. Nah, tetapi pada tataran itu, sinetron ini sebenarnya juga ingin menguatkan pesan bahwa ini loh, tapi ada masalah sebenarnya. Tidak, peristiwa poligaminya itu tidak serta-merta terjadi. Ada problem sebelumnya. Nah, ada yang melatar belakangi kenapa peristiwa ini terjadi. Nah, yang melatar belakangi itulah kemasannya yang menarik. Jadi drama-drama itu dimainkan sedemikian rupa. Nah, ini media itu kan begitu. Proses interaksinya tuh demikian. Berarti memang akhirnya kalau bisa disimpulkan
media akhirnya kenapa memunculkan cerita-cerita seperti ini mungkin dari rating tadi ya Pak, salah satunya juga polemik tadi bahwa mungkin kata Bapak ada bilang perempuan sebagai komoditas, dan juga akhirnya ada budaya tadi yang termasuk ke dalam ya masyarakat. Ya, persoalannya kan gini juga, bahwa sebuah cerita itu tidak dibangun dalam ruang kosong. Iya. Kalau hermeneutik itu bercerita bahwa ada sesuatu di balik peristiwa yang menyebabkan dia dimunculkan, yang melatar belakangi. Nah, tentu cerita ini tidak muncul begitu saja gitu. Tetapi kalau kita mau buka-bukaan, yang memproduksi, yang menulis skenario ini kan anak-anak muda. Yang dia seolah-olah menyelami kehidupan rumah tangga gitu kan. Yang dibuat sedemikian singkat waktunya. Rata-rata membuat sinetron itu singkat. Kalau bisa dipanjang-panjangin, begitu ratingnya naik, dipanjang-panjangin saja tuh. Nah, akibatnya orang nanti juga akan bosan. Nah. Oke Pak, apakah mungkin bisa dibilang akhirnya media adalah cerminan masyarakat? Tidak juga. Sekarang tidak bisa. Media itu cerminan masyarakat. Kalau media cerminan masyarakat itu terkait berita. Berita, kemudian reality show, talk show, itu baru bisa kita asumsikan media cerminan masyarakat. Tetapi kalau sinetron itu sebuah konstruk, sebuah yang dibangun ya Pak. Ya, ada pesan yang sengaja diciptakan, kemudian dibangun, kemudian dipaksakan untuk orang menonton. Nah, meskipun kemudian kenapa menjadi ratingnya kok naik misalnya. Nah, ini pertanyaan nih. Kenapa kok ratingnya naik? Berarti ada yang suka. Ada yang suka, tapi dan kemudian kenapa orang suka? Oke. Ya Pak. Sukanya orang itu karena merasa terwakili. Oh iya. Merasa memiliki kedekatan dengan sinetron itu. Ada pengalaman. Saya ini menderita gitu kan, begitu saya menonton sinetron itu, kok kayak mewakili saya. Kok seolah-olah cerita kehidupan saya ada diwakili oleh dia. Kenapa orang berlinang air mata menonton sebuah sinetron? Karena itu mewakili perasaannya dia. Nah, jadi gambaran perasaannya dia itu terwakili oleh sinetron. Makanya kalau Anda nonton film, Anda melihat seorang bintangnya, kalau film laga, begitu penjahatnya, cepet, gitu kan? Ikut mengomentari ya Pak? Iya. Ini karena Anda sudah masuk dan menjadi bagian dari film atau sinetron itu. Tidak mungkinlah Anda berlinang air mata kalau Anda sudah tidak menjadi bagian dari sinetron itu. Nah ini. Oke Pak, tadi kita udah menarik banget bahasannya, udah dari Bu Sri yang membahas tentang masyarakatnya, kemudian dari Bapak Hari menjelaskan juga ingin tahuan kita kenapa sih media bisa memunculkan hal-hal yang seperti tadi. Dan sekarang kita ke teman-teman nih, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung aja, kita bakal kumpulkan pertanyaannya dulu dan nanti bakal dijawab ya. Silakan dari teman-teman. Bisa perkenalkan nama, terus dari mana, dan langsung aja pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aswadi Syukur dari program studi sosiologi 2018 Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin langsung saja dari saya. Mungkin kan kami sebagai mahasiswa dan tentunya masyarakat melihat bahwasanya dalam penayangan yang menyangkut nilai dan norma sosial. Dan mungkin itu semua sudah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, yang sudah dipertimbangkan dengan matang dalam penayangan tersebut. Nah, akan tetapi pada film tersebut memang jelas mempertontonkan kepada masyarakat dengan adegan negatif di luar nalar yang nyata bersinggungan dengan nilai dan eksploitasi seksual pada pemeran Zahra di film tersebut. Nah, jadi yang muncul di benak saya, kok bisa ya pihak terkait
yang melakukan penyiaran dengan jelas tidak mempertimbangkan nilai-nilai di dalamnya. Dan juga ketika rating tersebut naik, baru ada tanggapan dari lembaga penyiaran. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, berarti mengenai pemerannya tadi ya, nilai-nilai bahwa bisa-bisanya ada yang memerankan di bawah umur tadi. Oke, lebih ke sana tentang pertimbangan-pertimbangan akan nilai. Mungkin dari yang lain lagi dipersilahkan untuk ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Ismi. Di sini saya izin bertanya kepada narasumber tentang sinetron yang sedang rame-ramenya ini. Bagaimana kan pemerannya ini hanya memerankan sebagai sosok Zahra di film tersebut, tetapi dia juga mendapatkan dampak di kehidupan nyatanya. Dia dihujat dan sebagainya. Nah, itu tuh bagaimana gitu loh tanggapan dari Bapak atau Ibu, karena dia hanya memerankan tapi juga mendapatkan dampak nyata dalam kehidupannya. Terima kasih. Berarti kepada peran ya. Oke, 2 pertanyaan itu tadi, tapi sebelum dijawab oleh narasumber-narasumber kita yang kece dan juga mantap abis ini, kita bakal break. Kembali lagi dan masih di Mahasiswa Kepo. Masih barengan aku Febri juga, dan tentunya narasumber kita ada Ibu Sri dan juga Pak Fahri. Iya, kita udah ya. Tadi ada 2 pertanyaan yang tentunya keren banget dan siap banget nih. Udah dijawab nih sama narasumber kita. Nah, pertanyaan pertama ya. Ada dari tadi Aswadi. Itu singkatnya aja nih karena panjang banget tadi. Mengenai nilai dan unsur yang sudah disiapkan, namun akhirnya dilanggar dari pemeran tadi yang di bawah umur. Nah, gimana? Mungkin tanggapan dari Ibu Sri dulu kayaknya. Baik, saya coba memberikan pandangan ya. Itu ada filter ya. Filter itu penyaringan yang memang lepas ya dari kita ya. Kita katakan bahwa ada sebenarnya seandainya itu kan pemerannya kita kan bicara dalam konteks sinetron tersebut ya. Pemerannya itu terlihat dewasa. Wajahnya itu memang terlihat dewasa. Walau usianya di bawah umur. Iya, di bawah umur. Iya. Jadi yang dijual oleh si sinetron itu adalah face, wajah. Wajah. Yang kita memang orang di luar itu tidak tahu bahwa dia berumur 15 tahun. Kalau tidak dicari tahu tadi ya. Iya. Jadi baru diekspos, baru diketahui bahwa dia sebenarnya berumur 15 tahun. Jadi sebenarnya dia menjual bahwa masyarakat ini hanya dilihat dari paparan wajah di luar. Visualnya tadi. Iya. Itu yang filter itu yang lepas ya, istilahnya ada yang dilupakan oleh si pembuat sinetron bahwa sekarang pemirsa ini mengetahui dengan mudah, bisa dicari dari berbagai sumber ya. Karena sumber sekarang di mana-mana ya. Iya, which is dulu susah. Nah, orang pikir oke, kita hanya memperlihatkan apa yang bisa dilihat, tidak perlu kita tahu apa yang kita dalamin lagi. Ternyata masyarakat tidak seperti itu sekarang. Tidak ada perubahan. Semudah itu pokoknya. Iya. Dan akhirnya diketahui dan menjadi pembicaraan umum luas tadi. Akhirnya dipermasalahkan juga, oleh masyarakat diprotes juga. Iya. Oke. Setelah Ibu Sri, terima kasih Ibu Sri jawabannya. Kita ke Pak Fahri dulu. Masih pertanyaan tadi Pak mengenai nilai yang lepas tadi, dan salah satunya mengenai pemeran yang di bawah umur. Nilai yang lepas, kemudian pemeran di bawah umur akhirnya dijalankan bagaimana? Dalam sinetron itu ya, itu kan ada 2. Ada 2 realitas. Realitas yang sesungguhnya, nah, kalau umurnya 15 tahun dia berperan dewasa ya wajar saja. Tidak masalah. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika di dalam cerita itu dia di bawah umur. Kemudian dinikahkan. Dipaksa nikah. Orang di bawah umur dipaksa nikah. Itu namanya dalam konsep burger itu kan dekonstruksi.
Nah, bagaimana media itu melakukan sebuah dekonstruk. Ada nilai yang sudah disepakati, kemudian di nilai itu ketika masyarakat tidak menyetujui bahwa tidak baik menikah di bawah umur. Kan sudah tersosialisasi nih. Versi pemerintah oke. Tetapi begitu muncul media memerankan aktornya, cerita itu menampilkan bahwa menikah di bawah umur itu hal yang biasa, maka ini namanya dekonstruksi. Nah, upaya-upaya itu ini yang kemudian dilawan oleh masyarakat, gitu kan? Nah, jangan, itu tidak baik. Nah, ketika ada perlawanan begitu berarti apa yang dilakukan oleh teman-teman ketika melakukan literasi media berarti sukses. Nah, langkah berikutnya apa? Tinggalkan. Jangan ditonton lagi ya Pak. Kalau Anda nonton terus, berarti Anda mengamini. Sama dulu, ini cerita sedikit ya. Dulu saya pernah berdebat dengan Pak Ashadi Srega. Waktu saya kuliah. Beliau waktu itu kasus majalah Playboy. Saya bilang tidak usah di-branded. Teman-teman semua kaget. Kenapa tidak usah di-branded? Iya, kalau nanti masyarakat kita mengkonsumsi berarti otak di masyarakat itu sama dengan adalah porno. Majalah. Tetapi kalau otak masyarakat itu bersih, dia tinggalkan, otomatis akan terberedel dengan sendirinya. Itu filsafat komunikasi larinya. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah bersumber dari masyarakat. Kalau masyarakat menyukai, maka dia akan hidup. Tapi kalau masyarakat tidak menyukai, dia dengan sendirinya akan mati. Sinetron mana yang bertahan ketika orang tidak nonton? Apa mau pengiklan hadir di situ ketika ratingnya rendah? Kan tidak mungkin. Coba lihat kalau kita lihat sinetron yang ada ikatan cinta. Oh, terkenal nih, mungkin teman-teman ketawa tahu semua. Nah, ini penggemar ikatan cinta semua. Nah, itu kan ratingnya begitu naik, dilama-lamain. Ya. Kenapa? Karena banyak penggemarnya. Iklannya jadi banyak. Coba kalau tidak ada penggemarnya. Apa ada iklan akan banyak? Enggak. Jadi begitu, realitas media itu ditentukan juga oleh realitas penontonnya. Kalau penontonnya menjustifikasi dengan kuat, memberikan dukungan dengan kuat, maka dia akan tetap hadir. Tetapi kalau penontonnya tidak merespon dengan baik, maka dia mati dengan sendirinya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh politik kita. Sama saja, mohon maaf ini bercandaan sedikit gitu ya. Bawa keringan-ringanan saja. Iya, oke. Nah, itu sinetron itu seperti itu. Jadi nilai-nilai itu ya, nilai-nilai itu nilai yang dibangun oleh sinetronnya itu. tadi. Iya, dari media. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Nadia ya. Tadi ini sayang sekali ya dampak, padahal dia cuma memerankan, namun sayang sekali harus terkena dampak atas perannya. Lalu dihujat masyarakat, ada yang mungkin menghujat, ada yang mengkomen segala macam, akhirnya jadi salah dia memerankan, padahal dia cuma bertugas mungkin memerankan hal tersebut. Gimana tanggapan dari Ibu Stidi? Itu kan persepsi dari penonton ya, yang pemirsa yang memang melihat sinetron ataupun apa saja ya. Jadi itu sudah memang masuk di dalam pemikiran mereka. Yang mereka mau ya gambarannya ya seperti yang diberikan, yang ditonton terus ya di situ. Jadi itu sudah terpola di pemikiran mereka. Jadi mau tidak mau pola itu akhirnya ya prosesnya itu seperti itu ya. Ditambah lagi mungkin pemikiran dia didukung juga oleh yang lain. Jadi ada semacam, kalau kita lihat ya di
pendukung-pendukung sinetron Ikatan Cinta tuh contohnya ya. Jadi malah mendoakan pemeran aktor perempuan dan laki-laki untuk benar-benar menikah. Karena kan digambarkan di situ mereka happy sekali. Jadi itu sudah terpola di pemikiran mereka, tercap, dan akhirnya mau tidak mau harus seperti itu. Iya, sampai ke kehidupan nyata ya akhirnya. Jadi fanatik, ya, fanatik dan bahkan sudah membentuk semacam komunitas. Ya, jadi itu yang mereka akhirnya sudah si pemeran sendiri itu harus terlihat seperti yang ada di sinetron. Di dalam sinetron. Iya. Di sinetron kan dia terlihat dengan kehidupan yang mewah, walaupun dia kenyataannya tidak bisa seperti itu. Jadi mau tidak mau dia harus bersikap. Iya. Juga memuaskan kemauan dari penontonnya. Iya. Itu mungkin dari pandangan Ibu Sri. Iya, terbawa ya, jadinya terbawa yang sebelumnya cuma ada di sinetron, yang mungkin cuma diperankan seperti drama saja, teater, tahu-tahu juga terbawa ke. Kemudian dari Pak Fahri, bagaimana tanggapan Bapak mengenai dampak dari memerankan peran tadi, khususnya yang Zahra tadi? Ya, kalau dilihat dari sisi normatifnya ya Mbak Nadia, bahwa itu seperti labeling. Jadi sinetron itu melabelkan si aktor demikian. Nah, ini kemudian terbawa dalam kehidupan nyata mereka. Itu kalau saya memandang dari sisi realitas real, bahwa ini adalah faktor emosi gitu ya, emosi penonton. Nah, tapi harus diingat sekarang kita harus kritis dalam melihat sebuah tayangan ya. Di mana saya melihat tidak hanya seperti itu, Mbak Nadia. Sekarang ini dunia entertain itu juga ada buzzernya. Nah ya, jadi kenapa tiba-tiba orang ada memukul, dipukul. Jangan-jangan kalau kita secara kritis, jangan-jangan ini sebuah adegan buzzer untuk memviralkan sinetron itu. Jadi sinetron itu orang menjadi penasaran. Kenapa terjadi begitu? Nah, ini dalam dunia bisnis ya, ada buzzernya. Di dalam dunia hiburan, ada buzzer hiburan. Dalam dunia politik, ada buzzer politik. Ya. Nah, coba kalau kalian amati IG, sinetron-sinetron itu. Banyak sekali IG-IG-nya. Nah itu kalau saya amati ya, dengan fenomena itu seperti orang jualan obat zaman dulu. Nah kan ada jualan obat di pinggir jalan itu. Nah, halo ini obat ini macam-macam, bisa menyembuhkan penyakit macam-macam. Tiba-tiba ada yang saya beli. Gitu kan. Yang beli itu siapa? Itu temannya. Orang suruhan. Nah, sama dengan sinetron, bisa jadi yang mukul itu adalah orang dari sananya juga. Pihak yang sudah didesain sedemikian rupa aktor buzzer yang ingin memviralkan agar sinetron itu semakin tinggi ratingnya. Nah, ini harus kita kritis ya. Ini saya mengajak mahasiswa yang hadir di sini untuk bisa kritis dalam melihat fenomena sinetron. Coba, apakah ada seorang nenek-nenek jauh-jauh dari Jawa Timur yang datang ke Bogor hanya untuk menonton tayangan syuting? Itu diviralkan. Ini ada apa? Nah, ini adalah bagian dari gerakan. Gerakan untuk memviralkan sebuah tayangan. Sehingga kenapa harus diviralkan? Supaya ratingnya naik. Ideologinya sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal, ideologinya adalah rating. Nah, lalu untuk memunculkan rating yang naik, yang tinggi, itu dibuatlah strategi. Nah, strategi pemasaran melalui buzzer. Nah, ini coba kita perhatikan ya.
sekali lagi perhatikan di IG itu. Setiap sinetron itu sepertinya ada IG-nya. Ya, Akun-akun lainnya. akun-akun lainnya ada YouTube-nya, bahkan ada lagunya. Semua disuruh nyanyi. Nah, seperti ya sinetron itulah yang banyak dinyanyi ya. Nggak bisa disebutkan di sini. Ya, nanti naik ratingnya saya sebutin. Nah, jadi itu sesungguhnya yang ada di balik itu semua. Nah, jadi dibuatlah buzzer entertain namanya. Anda juga bisa ingin menaikkan rating Anda, ingin menaikkan ini memviralkan kita ini bisa. Oh, Pak Ari itu gini, selesai. Itu orang akan heran. Nah, seperti itu. Ini sudah zaman medsos. Ada enggak? Nah, ini bagus nih kalian nih meneliti ya. Relasi antara media media massa ya, yang media massa kayak seperti televisi, dengan produk-produknya seperti sinetron, dengan sosial media. Ada enggak relasinya? Itu bisa kalian teliti. Nah, contoh, sinetron punya hubungan dengan IG. Sinetron punya hubungan dengan Facebook. Sinetron punya hubungan dengan Twitter misalnya. Twitter. Semua itu terconnecting. Multiplatform namanya dalam media ya. Nah, kalau itu tidak mereka sentuh, jangan harap ratingnya akan naik. Siapa yang kenal dengan ikatan cinta? Siapa yang kenal dengan itu tadi apa? Suara hati istri. Itu seolah-olah istri sedang menderita sekali gitu kan. Sampai jadinya ibu-ibu itu lupa masak. Kepikiran ya Pak jadi. Iya. Dan penuh curiga dengan suami. Jangan-jangan nih. Nah, suami cari kerja, jangan-jangan nanti dia ada wanita lain. Kan begitu. Diciptakanlah kondisi-kondisi seperti itu. Jadi terbawa realitas virtual. Nah, ini sosial media itu kan realitas virtual, realitas sinetron masuk ke realitas virtual, masuk ke dalam realitas dunia nyata. Kita berfantasi semua jadinya ya. Ini teori fantasi. Demikian. Iya. Nah, itu udah lengkap banget. Gimana? Dari Aswadi cukup banget atau dari Mbak Nadia atau ada yang ingin ditambahkan lagi atau merasa itu kurang? Sudah cukup ya. Karena jelas banget tadi udah dari dua narasumber kita menjelaskan dua pertanyaan tadi mengenai memang rata-rata pertanyaan pemeran tadi ya Bu. Karena juga yang bermasalah dari sekarang kan tadi kita memerankan sesuatu, tahu-tahu orang-orang pada-padanya ini menyerang segala macam. Oke. Akhirnya kita udah hampir di penghujung. Nah, sip. Mungkin dari Ibu sama Bapak ada punya nasihat-nasihat nih terkait kita bermedia, terkait tentang mengolah sesuatu dan lain sebagainya ke khususnya mahasiswa yang ada sekarang, karena kan kita pastinya ditontonnya mahasiswa-mahasiswa, kemudian orang-orang luar juga. Apa ada nih nasihat dan mungkin harapan ke depan bagi mahasiswa khususnya terkait tema yang kita bicarakan hari ini? Ya bersikap kritis ya. Kalau saya bisa berikan saran kepada mahasiswa kita semua yang hari ini hadir ya, generasi muda, karena tadi yang beliau katakan ya, Dr. Fahri bilang ada yang melatar belakangi mengapa ini terjadi. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari apa yang di depan, tetapi juga ada proses mengapa mereka mengeluarkan seperti itu, memperlihatkan seperti itu. Jadi jangan seperti itu, harus kita melabel sesuatu ya dengan cepat. Nah, kita mengharapkan para mahasiswa sekarang tuh semakin kritis dengan harus kepo tadi ya Bu. Iya betul ya. Sesuai. Kita kepo hari ini sesuai pengumuman. Nah, dari Pak Fahri gimana nih? Apakah ada mungkin harapan
kemudian juga saran dan lain sebagainya. Iya, saya sepakat kepo. Ya. Kepo itu kritis. Ingin tahu, ingin lebih menggali. Nah, keinginan-keinginan itu akan berujung pada apa yang saya sebut dengan terbentuknya literasi. Literate terhadap media. Literate terhadap medsos. Nah, lalu apa ending setelah literate itu? Selanjutnya adalah kita membangun, mengedukasi. Siapa yang kita edukasi? Yang kita edukasi adalah masyarakat. Kita sebagai orang akademisi memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan pengawalan atas realitas sosial masyarakat kita. Nah, bagaimana cara melakukan pengawalan? Kan ada lembaga institusi formal. Dalam hal ini adalah KPI. Lalu satu sisi juga kita bisa melakukan edukasi melalui kelompok-kelompok masyarakat. Apa peran kita situ? Peran kita di situ adalah sebagai civil society. Nah ini, jadi pada prinsipnya tujuan kita adalah masyarakat yang literate akan terbangun, masyarakat yang cerdas di dalam bermedia. Cerdas dalam bermedia, cerdas di dalam berkomunikasi. Tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita yang sudah. Terima kasih Ibu Sri udah main-main juga ke sini. Udah jadi narasumber Pak Fahri juga di tengah kesibukannya menyempatkan untuk bisa memberikan ilmu untuk kita yang kepo selalu. Oke, udah kita udah ada di ujung-ujung acara, udah panjang lebar juga tadi penjelasannya tema kali ini. Pokoknya intinya adalah kita harus menjadi kritis, terus cari tahu, terus gali sesuatu, jangan langsung judge di awal. Pokoknya harus melihat sesuatu itu dari segala macam perspektif dulu baru menentukan. Aku Febri dan kita ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.